Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), dalam memerangi mafia tanah dengan menggandeng aparat penegak hukum usut tuntas para mafia tanah di negeri tercinta ini. 3 dari ribuan korban menjadi sasaran para dugaan mafia tanah. Setelah melewati mediasi secara kekeluargaan tak kunjung usai, kini para korban lakukan pelaporan PT Buana Barokah Lestari (PT BBL) ke Mapolda Metro Jaya. Dijanjikan tanah lahan produktif dan akan diurus legalitas surat hak milik (SHM) sampai tuntas. Namun hanya harapan palsu yang didapat para korban, janji semata. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) dalam memerangi mafia tanah dengan menggandeng aparat penegak hukum usut tuntas para mafia tanah di negeri tercinta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sore Bapak Jogo dan Ibu, terkait saya dengar ada dari PT Buana Barokah Lestari. Ini kronologisnya seperti apa sih kejadian ini? Oh gitu ya. Jadi gini ya, Bang. Ini saya sampaikan dulu. Saya selaku pembeli terhadap PT BBL Buana Barokah Lestari, yaitu kita membeli lahan produktif tahun 2018. Ya. Jadi saya, rekan saya Bu Rini dengan rekan saya juga Bu Yeni melakukan di pembelian di tahun 2018. Nah, berdasarkan informasi yang kita terima, kenapa saya tertarik terhadap lahan itu? Karena kita dijanjikan bahwa lahan tersebut produktif, ya kan? Kedua, kita diurus sampai SHM mengenai legalitas kita. Dan di sini karena sistemnya syariah, kita tidak diperkenankan untuk melakukan kredit melalui bank. Jadi kita bayar langsung kepada owner. Itu. Nah, kebetulan saya beli di tahap 3. Sedangkan Bu Rini itu beli di tahap 2, Bu Yeni juga di tahap 2. Nah, saya ini di tahap 3, tapi informasi yang saya dapat, memang saya ditawari waktu itu tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kebetulan saya beli di tahap 3. Nah, karena dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun itu tidak ada kejelasan. Dulu pernah kita melakukan mediasi kepada mereka bulan Maret 2020 untuk meminta perkembangan atau pertanggungjawaban terhadap lahan yang kita beli. Ternyata setelah dilakukannya mediasi sampai detik ini mereka hanya memberikan janji-janji dan mereka tidak bisa merealisasi daripada apa yang mereka sudah janjikan kepada kami. Itu terkait terhadap legalitas maupun produktivitas terhadap lahan yang kita beli. Sampai detik ini pun lahan kita masih terbengkalai. Nah, terus akhirnya saya sepakat dengan teman-teman untuk melakukan laporan. Dan saya buat laporan itu di Polda Metro Jaya. Kebetulan karena saya domisili di Jakarta dan saya melakukan transaksi itu di Jakarta. Nah, ini berikut adalah laporan saya tanggal 1 Juni 2021. Yang menjadi saksi adalah Ibu Rini dengan Ibu Yeni, sekaligus mereka sebagai korban. Adapun yang sudah kita dapat daripada PT BBL, yaitu adalah berupa surat SPK asli. Nah, ini SPK aslinya, ini pemesanan. Ini bukti pemesanan bahwa saya memang benar-benar membeli di PT itu. Dan Ibu Yeni dengan Ibu Rini pun juga memiliki surat yang sama. Nah, silakan Bu Yeni. Nah, ini surat kita, ya kan? Ini aslinya. Nah, kita setiap kali melakukan pembayaran itu juga kita mendapatkan kwitansi daripada PT BBL tersebut. Ini adalah bukti-bukti kwitansi yang kita punya. Ada beberapa lembar. Itu. Nah, dari sini kita mendapatkan dari PT BBL kita mendapatkan AJB. Tapi ini baru berupa salinan. Nah, sedangkan kita tidak, saya belum pernah ditunjukkan aslinya. Seharusnya pada saat itu kan memang harus ada tanda tangan notaris. Saya pikir waktu di PT BBL itu notaris, ternyata bukan. Gitu. Jadi saya mempertanyakan keabsahan daripada legalitas saya. Nah, karena tidak ada jawaban yang memuaskan, makanya kita buat laporan di Polda. Nah, ditambah lagi saya udah beberapa kali itu saya foto juga. Ini adalah bukti-bukti mediasi saya dengan Bapak Sunario nih. Saya datang nggak sekali dua kali. Pak Sunario, Pak Saili, Pak Didik.
Tahun 2000 mediasi itu tahun 2020 awal mulainya Maret. Sampai detik ini. Dan kita hanya dikasih janji-janji. Gitu. Makanya akhirnya kita putuskan untuk buat laporan di Polda. Terkait dengan korban lain, kita kebetulan membuat grup. Namanya Konsumen Lantaburo. Nah, di grup kita ini kita ada beberapa grup. Jadi bukan hanya satu grup. Kalau di saya tahap 3 yang ya ada bertahap. Jadi yang baru di tahap 3 saya sendiri itu kurang lebih sekitar hampir 50 orang. Tapi kalau untuk kebetulan saya masuk di tahap 2 juga karena sama-sama sebagai korban, itu di tahap 2 kurang lebih sekitar 250 orang lebih. Nah ini ada mungkin ya Bu ya, kita bisa lihat di sini. Nah ini grupnya. Di sini tertera 246 juga karena sebagian udah ada yang keluar. Grup Lantaburo. Grup Lantaburo. Konsumen. Jadi ini khusus untuk konsumen. Jadi konsumen itu yang tertipu nggak 1-2. Kalau diperkirakan berapa Pak dari gelombang pertama sampai ketiga kalau nggak salah ya? Kira-kira totalnya ada berapa? Kalau yang sepengetahuan kami ada sampai tahap 6 ya Pak ya? Tapi yang kita tahu pasti sampai tahap 3. Tahap 3 perkiraan informasi yang pernah saya dapat itu dari teman-teman yang lain kurang lebih sekitar ribuan orang gitu. Cuman jumlahnya berapa kita kurang tahu gitu. Cuman yang udah ada di grup kita sendiri itu udah kurang lebih hampir 300 orang lebih gitu. Itu hanya grup 2 dan grup 3 ya, tahap 2 tahap 3. Kalau untuk tahap 1 itu ada sendiri. Nah saya juga nggak tahu ada berapa ini. Nah kebetulan teman saya juga ada yang grup 1 juga gitu kan. Saya kurang tahu nih mereka ada berapa. Intinya korban ini bukan 1-2 tapi ribuan, bahkan ratusan, bahkan ribuan. Infonya tuh mereka masih mencari tahu mengenai lahan ini. Jadi masih banyak yang belum tahu mesti kemana, mesti menghubungi siapa. Karena begitu menghubungi sana mentah. Iya. Terus di grup teman-teman juga sharing banyak yang tukar pengalaman dengan kita. Yang mereka pertanyakan adalah banyak yang sudah mengecek. Mereka punya surat, tapi lahan mereka nggak tahu ada di mana lahannya. Nah, pertanyaan kita kan, kenapa bisa keluar surat kalau lahannya nggak ada? Dan teman-teman juga yang lain ada yang mempertanyakan, lahannya ada katanya, tapi mereka belum terima surat. Gitu. Terus kedua, mungkin rekan saya, Bu Yeni, itu AJB-nya disuruh ganti notaris ya Bu ya? Iya, dari gitu. Notaris yang pertama itu notaris Bapak Rahmat Cahyo Broto, kemudian disuruh ganti ke Bapak Aden Dahri. Nah ini ada apa? Kan gitu kan istilahnya. Nah, termasuk ya kalau Bu Rini masih Rahmat. Masih Rahmat ya, masih Rahmat Cahyo Broto. Dan mereka menyarankan untuk ganti notaris karena Rahmat Cahyo Broto terkait informasi yang kami terima itu bermasalah. Gitu. Terus langkah-langkah yang sudah Bapak Joko lakukan apa Pak? Ya, pertama kita mediasi secara kekeluargaan. Ketiga, kita menunggu itikat baik dari mereka untuk penyelesaian terhadap masalah ini. Terus ketiga, karena tidak ada itikat baik dari mereka, kita bawa jalur ini ke jalur hukum untuk diproses secara hukum. Saya pikir negara kita sedang fokus untuk memberantas mafia tanah. Ya, saya minta nanti dari media, terutama Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, untuk bisa membantu kita untuk menindak tegas terhadap mafia tanah, gitu. Karena ini bukan hanya 1-2 orang, tapi ratusan bahkan ribuan. Jadi saya harap laporan kita ini bisa ditindaklanjuti oleh para petinggi, terutama Mabes Polri dan Kapolda. Dan saya sampaikan juga, saya mohon perhatiannya kepada Bapak Presiden Jokowi, karena ini adalah termasuk program Bapak Jokowi, yaitu program PTSL yang saya tahu Bapak ingin memberikan keadilan bagi pemilik tanah, keabsahan tanah ya. Mudah-mudahan ini menjadi sorotan terhadap pemerintah kita untuk tegas melakukan tindakan-tindakan hukum yang sesuai terhadap mafia-mafia tanah. Gitu. Saya hanya berharap keadilan bagi kami masyarakat untuk mendapatkan hak kami. Gitu. Tadi dengan PT apa Pak? PT BBL Pak. PT BBL singkatan Buana Barokah Lestari. PT Buana Barokah Lestari. Yang berada kantornya di Jonggol Pak. Jonggol. Kantornya berada di Jonggol, Cariu, kilometer 1, Ruko Duta. Iya. Pramesti Futsal. Oke. Di Jalan Jonggol, Cariu, kilometer 1, Ruko Duta, Pramesti Futsal. Berarti satu lagi saya tanya buat rekan-rekan semua, harapannya ke depan apa sih?
harapannya ke depan ya masalah ini bisa dituntaskan Pak, yang pertama. Yang kedua ya kita berharap tidak ada lagi mafia-mafia tanah yang banyak merugikan masyarakat umum gitu, karena ya kita juga udah harus ini kan ibaratnya benar-benar mendukung program pemerintah. Ya memang kita harus memiliki keabsahan, apalagi legalitas sekarang lagi digalakan untuk kita memilikinya secara sah. Itu mungkin harapan saya itu. Terima kasih. Yeni. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Yeni. Ya harapannya ya seperti itu, biar istilahnya gini, kita pembelian tanah ini ada untuk investasi, nilai investasi kan. Tapi semoga nanti kedepannya ada kejelasan, karena yang kita minta kan pertanggungjawaban. Dari awal kita beli itu kan ada janji-janji seperti misalnya ya sertifikat, terus biaya perawatan, dan itu merupakan kafling produktif yang artinya ada nilai investasinya kan. Nah setelah dari 2018 sampai 2022 ini sepertinya itu janjinya tidak ada. Nah itu yang kita tuntut. Jadi harapan saya semoga dapat diselesaikan dengan baik, karena bagaimanapun juga ini tidak sesuai dengan yang seperti yang saya beli dari awal. Ya, seperti itu aja. Ya kalau dari saya sih simpel, misalkan ini untuk efek jera, untuk pelajaran kita semua ya yang pastinya, karena memang sudah terlanjur terjadi kan ya. Tujuan kita sampai di titik ini minimal untuk efek jera dan untuk pelajaran bagi semua orang bahwa ya investasi seperti ini memang sedang marak, kita harus lebih banyak waspada. Semoga kedepannya hal-hal seperti ini nggak ada lagi. Untuk pihak BBL semoga bisa membenahi diri ya Pak ya, membenahi dirinya, karena memang sudah terlalu banyak korban, bahkan sampai korbannya ada yang sudah meninggal. Pertanggungjawabannya nggak hanya di dunia, yang pasti di akhirat. Cukup. Terima kasih. Langkah-langkah apa yang akan Bapak Anda sejauh mana yang sudah diambil? Baik, terima kasih rekan dimanapun berada, bahwa awalnya sih PT BBL ini awalnya dari laporan dari klien kami yang bernama Pak Joko, Ibu Yeni dan Bu Rini, ada dugaan penipuan 378 dan 372 yang dilakukan oleh PT PBL. PBL ini sendiri bergerak di bidang kapling perkebunan di daerah Jonggol. Jadi dari awal kita sudah lakukan mediasi, di mana Pak klien saya ini membeli kapling itu di tahun 2018 dan diiming-iming bagi hasil, dan semua dia BPJB-nya juga sudah diserahkan ke klien kami. Akhirnya kami lakukan sampai sekarang detik ini, di Januari 2021 kami melakukan upaya mediasi dan juga mensomasi PT PBL itu melalui pengacaranya juga yang bernama Jafar dan Pak Ferry, tapi tidak ada respon. Akhirnya kami sepakat dengan klien kami Pak Joko dan Pak Bu Rini dan Bu Yeni melaporkan ke Polda Metro Jaya, dan sampai detik ini memang sih masih lidik, tapi ada upaya-upaya untuk perdamaian, tapi sampai detik ini tidak ada upaya yang dilakukan oleh tidak ada niatan baik dari saudara PT BBL dan lain-lain. Bahkan PT BBL ini ada beberapa klien yang bukan cuma dari klien saya, nanti klien saya yang menyampaikan ada beberapa orang korban-korbannya. Demikian yang saya sampaikan buat masyarakat. Terima kasih. Langkah-langkah selanjutnya ke depan apa kira-kira? Langkah kami sih pengen maunya saudara PT PBL ini, khususnya Pak Sunario sebagai direktur, Pak Saili komisaris, dan Pak Didik, kita akan lakukan sudah upaya pidana. Kita akan pidanakan. Itu aja langkah-langkah yang kita sampaikan ke pihak mereka dan pihak kepolisian. Demikian. Oke, terima kasih Bang Jur. Saat tim investigasi mencoba mendatangi PT BBL yang dipimpin oleh berinisial S sebagai direktur, inisial SL komisaris dan berinisial DK, dan dikonfirmasi kepada pihak terkait PT BBL, tidak ada yang bisa memberikan jawaban, dan akhirnya melalui seluler pun tidak memberikan jawaban. Di tempat terpisah,
Saat ditanyakan kepada petugas penyidik Polres Metro Jaya saat dimintai keterangan hanya mengatakan, "Sore Pak, untuk perkara kami tidak bisa menjelaskan kepada pihak lain kecuali kuasa hukum pelapor ataupun terlapor yang surat kuasanya sudah kami terima." Mohon maklum tukasnya Imam saat konfirmasi melalui telepon selular.